Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2005 di LPTK IAIN Ambon. Perkenalkan, nama saya Adikus Putra, NIM 2503-10926. Saya bertugas di MTSS Darul Ulum Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Ambon dengan bidang studi SKI. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas UKIN tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum Bapak memulai pelajaran kita hari ini, Bapak terlebih dulu akan mengecek kerapian dan kebersihan lokal kita. Oke, silakan anak-anak Pak semuanya. Silakan berdiri dulu, Bapak cek kerapiannya dulu. Oke. Yang bajunya tidak rapi dan tidak masuk ke dalam, silakan dimasukin dulu. Antum, bajunya kenapa keluar? Oke, silakan masukin dulu keluar. Yang pecinya tidak bagus, Azam, bagusin pecinya dulu. Kita memang betul-betul siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kalau kita sudahnya semua udah rapi, jadi kita siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, sambil menunggu temannya silakan duduk. Oke, silakan duduk di tempat duduknya kembali. Jadi besok kalau kita udah masuk dalam kelas, kita dalam keadaan rapi. Jadi nggak ada lagi besok yang bajunya keluar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan baca doa terlebih dulu. Silakan pimpin doanya. Kita sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke. Kali ini Bapak akan cek kehadiran Ananda semuanya. Yang terpanggil namanya silakan bilang hadir ya. Abid Akila, Albi Alvaro,
Hafiz Fadila, Hafiz Al-Zikri, Ya Pak. Azam Fadila, M. Rafa, M. Azam Sarif, M. Fahri, M. Faiz, M. Rafki, Fajar Anas, Ryan Azmi. Oke, hadir semuanya ya. Oke. Jadi kali ini kita akan belajar SKI. Oke. Udah siap anak-anak Pak untuk belajar semuanya? Ya. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Apa pelajaran kita hari ini? Khulafaur Rasyidin. Oke. Jadi capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, jadi itu yang akan kita capai nanti, bagaimana cara kita menganalisis para pemilihan Khulafaur Rasyidin nanti. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dan bermusyawarah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Jadi kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Oke. Sekarang Bapak akan bertanya sama Anda semua, sudah pernahkah, apakah Anda semua pernah mendengar tentang kata Khulafaur Rasyidin? Pernah ya. Jadi Khulafaur Rasyidin ini atau kata Khulafaur Rasyidin ini bukan kata yang asing lagi di telinga kita. Kita pun udah sering mendengarnya. Bahkan di pelajaran kita waktu semasa SD kita pun udah pernah membahasnya dulu. Jadi di MTS ini kita lebih menguatkan bagaimana tata cara pemilihannya, bagaimana cara tugas-tugas yang telah diemban oleh Khulafaur Rasyidin ini. Jadi kita akan lebih membahas lebih dalam tentang Khulafaur Rasyidin ini. Oke. Pertanyaan yang keduanya, nah setelah kita mendengar tentang apa itu tadi kata Khulafaur Rasyidin, lalu kita akan mengetahui apakah itu Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu anak-anak apa tentang apa itu Khulafaur Rasyidin? Yang tahu angkat tangan. Oke, Hafiz, apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, terus artinya pengganti dan Rasyidin orang yang mendapatkan petunjuk. ya. Oke, jadi itu adalah pengertian secara bahasanya, ya, pengertian secara bahasa. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Enggak ada? Oke, jadi memang benar ya. Aplaus untuk teman-teman kita, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi yang dibilang oleh Hafiz tadi benar. Jadi kata Khulafaur Rasyidin itu adalah berasal dari dua kata menurut bahasanya, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa itu bentuk jamak dari khalifah yang artinya tadi adalah pengganti. Sedangkan rasyidin adalah bentuk jamak dari rasyid, ar-rasyid yang artinya petunjuk. Jadi kalau kita gabungkan secara istilahnya adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, para pengganti yang mendapat petunjuk. Siapa-siapa mereka? Nah, ini dia pertanyaan berikutnya. Siapa-siapa saja tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin ini? Nah, ada anak-anak apa yang tahu? Siapa-siapa aja tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin ini? Oke, antum. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Ya. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Ya. Terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ya, oke. Benar apa benar? Ya. Benar ya. Jadi Khulafaur Rasyidin ini dibagi kepada 4 tokoh. Ya. Dibagi kepada 4 tokoh. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya
Apakah Ananda semua mengetahui proses pemilihan Khulafaur Rasyidin ini? Tak tahu? Belum tahu? Belum tahu? Oke. Kalau belum tahu nanti akan kita bahas lebih dalam. Dan pertanyaan terakhir, apakah Ananda semua mengetahui prestasi para tokoh Khulafaur Rasyidin ini? Enggak juga? Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Kalau bisa seandainya nanti Ananda catat, ya, dipahami. Ini termasuk apa ini? Prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama tadi kodifikasi Al-Quran. Yang kedua perluasan wilayah Islam. Nanti ini akan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak lontarkan sama kalian nanti. Jadi kalau apa, disimak baik-baik. Nah, ini adalah prestasi dari siapa ini? Umar bin Khattab, yaitu mengatur administrasi negara. Mengatur administrasi negara. Jadi apa mata uang pada masa Umar bin Khattab ini? Dirham. Berapa lama Utsman bin Affan ini memimpin? Selama 12 tahun. Selama 12 tahun itu banyak prestasi yang pernah beliau raih. Salah satunya ini. Nah, jadi itulah ya beberapa pencapaian pada masa Khulafaur Rasyidin tadi yang sudah dijelaskan dalam video tersebut ya. Jadi apakah anak-anak bisa nanti menyimpulkan apa yang ada di dalam video tadi? Bisa? Bisa ya? Oke. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan coba kasih latihan untuk anak-anak Pak semuanya per kelompok. Jadi nanti kalian Bapak kasih waktu selama kurang lebih 10 atau 15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar jawaban ini ya. Oke, jadi di kertas yang udah Bapak bagikan, di sana udah ada kolom namanya. Silakan dibikin nama kelompoknya atau nomor kelompoknya, nama anggotanya, lalu nanti jawabannya dibikin di sebaliknya, boleh. Oke, jadi kalian Bapak kasih waktu selama kurang lebih 10 atau 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Dibikin nama kelompoknya terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.
Ya, silakan dibikin nama kelompoknya atau mau menggunakan nama Khulafaur Rasyidin tadi boleh, ya. Kalau seandainya antum-antum semua mau menggunakan nama dari salah seorang Khulafaur Rasyidin tadi boleh, ya. Tapi jangan sama. Kelompok ini namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Oke, kelompok yang di depan ini nama kelompoknya kelompok Ali. Yang di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Yang di sebelah kiri Bapak? Ya, oke, silakan kelompok Umar bin Khattab. Ya. Jadi nanti setelah semua jawaban kalian jawab, ya, semua pertanyaan udah kalian jawab, nanti di lembar jawaban yang udah Bapak kasih, nanti Bapak akan minta salah satu dari seorang kelompok nanti akan mempresentasikan jawaban kalian nanti ke depan. Oke, nanti akan Bapak tunjuk nanti siapa dari di antara kelompok yang tiga ini nanti untuk menampilkan apa dari hasil jawaban dari masing-masing kelompok kalian nanti. Silakan didengar ya. Jadi nanti kalau ada jawaban-jawaban yang kurang boleh di apakan nanti disanggah nanti. Oke, silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan apa nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya, anggotanya. Ya, silakan diperkenalkan. Kami dari kelompok itu anggotanya, dan kami akan membacakan hasil dari jawaban-jawaban kami seperti itu. Oke, silakan dimulai. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menyampaikan hasil jawaban kami. Anggota kelompok kami adalah Sakti, Abid, Azam, dan Hafiz. Baiklah, kami akan menyampaikan jawaban yang kami buat. Prestasi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran, pembentukan Baitul Mal, melakukan perluasan wilayah. Oke, lanjut. Substitusi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Pengembangan wilayah Islam, membagi wilayah pemerintahan, pembentukan dewan. Nomor 2 itu. Nomor 1 kebijakan mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Nomor 2 tidak tegas terhadap kesalahan barat. Yang ketiga yaitu katanya pertama Musailama al-Kadzdzab, yang kedua Asad al-Ansi. Oke. Dan yang berikutnya nomor 4. Empat adalah mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman membangun kota Kufah. Nomor 5 adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang cerdas, jujur. Lanjut. Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang berani dan tegas. Nomor 3, Khalifah Utsman bin Affan adalah seseorang yang sangat dermawan dan cerdas. Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasan dan ilmu dan kekuasaan ilmu yang menyenangkan. Baiklah, itulah hasil jawaban yang kami. Oke. Jadi itulah hasil dari jawaban dari kelompok Umar bin Khattab. Ada dari antara dua kelompok ini yang mau menambahkan dari atau ada jawaban yang dijawab oleh kelompok Umar bin Khattab ini yang tidak lengkap atau yang kurang? Oke, silakan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nomor 1 kurang Pak. Apanya yang kurang? Kurang jawabannya Pak. Oke, silakan ditambahkan. Apa rasanya yang kurang? Dan dijawab dulu, yang dijawab tadi berapa? Jawab. Oh, apa aja itu? Silakan. Mengumpulkan Al-Quran. Oke. Menentukan Baitul Mal. Ya. Melakukan perluasan wilayah. Oke, padahal prestasi yang pernah diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq berapa? 5. Tapi kurang tuh? 2. Silakan ditambahkan yang 2 itu. Yang keempat menghadapi gerakan Nabi palsu. Oke. Yang kelima menghadapi orang-orang dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya kelompok Umar bin Khattab. Jadi prestasi yang pernah diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq itu ada 5.
Ada 5. Yang pertama tadi apa? Pengumpulan Ya, Al-Quran. pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, pembentukan Baitul Mal. Yang ketiga, Melakukan perluasan wilayah. ya, melakukan perluasan wilayah Islam. Yang keempat, Menghadapi gerakan Nabi palsu. menghadapi gerakan Nabi palsu. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak masyarakat yang mengaku sebagai dirinya Nabi karena wafatnya Rasulullah. Banyak di antara mereka yang tidak yakin lagi bahwa Islam ini akan berkembang begitu besar. Makanya banyak di antara mereka yang mau mengaku untuk menjadi Nabi yang terakhir, menghadapi orang-orang Dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Itulah prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jawaban dari kelompok Umar bin Khattab kurang lengkap. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mau menambahkan? Pertanyaan nomor 2. Hah? Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2. Lengkapkah yang dijawab oleh Umar bin Khattab tadi jawabannya? Hah? Yang nomor 4, oke, silakan yang nomor 4. Yang nomor 4 yang dijawabnya tadi berapa? 2. Sedangkan jawabannya ada 4. Silakan tambahkan yang 4 itu, yang 2 itu. Oke. Memerintahkan kepada Abdul Aswad Al-Wali untuk mengarung buku tentang pokok-pokok ilmu nahu, kaidah nawiyah, guna mempermudah orang-orang dalam membaca dan memahami sumber jalan-jalan Islam. Oke. Jadi pertanyaan nomor 4 itu jawabannya ada berapa? Ada 4. Sedangkan yang dijawab oleh kelompok Umar bin Khattab itu cuma 2. Jadi yang pertama jawabannya adalah mengganti beberapa pejabat yang Kurang layak. yang kurang cakap itu yang kurang apa maksudnya? Yang kurang mampu dia untuk jadi pemimpin, yang tidak handal lah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Oke, yang kedua. Yang kedua apa? Membangun kota Kufah. Yang ketiga, Menarik kembali tanah milik negara. Yang keempat, memerintahkan kepada Abdul Aswad Al-Wali untuk mengarung buku tentang pokok-pokok ilmu nahu. ya, itulah dia keempat dari yang diapakan oleh Ali. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan kita kasih aplaus untuk kelompok Umar bin Khattab. Oke, silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Oke. Jadi itulah pembahasan kita pada siang hari ini. Bahwasanya banyak yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang ketiga, nabi-nabi yang pernah menjabat atau mengaku sebagai nabi palsu pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi sampai di sini adakah di antara anak-anak Bapak yang masih kurang paham atau yang masih belum mengerti apa yang telah Bapak sampaikan sejauh ini? Sudah paham? Paham? Betul paham ini? Oke. Jadi kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, itu kita tadi membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa tadi pengertian Khulafaur Rasyidin? Nah, berasal dari 2 kata, yaitu khulafa dan Rasyidin. Yaitu yang khulafa artinya pengganti. Sedangkan
Rasyidin artinya petunjuk. Jadi secara keseluruhan kita gabungkan khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti atau orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, siapa-siapa saja. Tadi khulafaur Rasyidin ya, ini dia. Secara istilahnya khulafaur Rasyidin ini, ya. Secara istilahnya adalah Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk pada masa pemerintahnya merupakan masa yang penting dalam perjalanan sejarah Islam. Nah, jadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini dijuluki juga masa emasnya peradaban Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Kenapa mereka dijuluki sebagai generasi emas? Karena mereka ini adalah mencontohkan bagaimana sikapnya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad itu selalu dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin ini. Oke. Siapa-siapa aja orangnya tadi? Rasyidin, sekarang prestasi-prestasinya. Nah, oke. Jadi tadi kita ada dijelaskan juga dalam pertanyaan-pertanyaan bahwasanya prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin ini itu dia, ya. Yang pertama tadi mampu untuk Abu Bakar As-Siddiq mampu mengamankan kaum muslimin ketika mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah. Yang kedua, memerangi orang-orang murtad. Ya, yang ketiga, memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang keempat, memerangi Nabi palsu. Ini dia yang Bapak bilang tadi, bahwasanya pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai dirinya Nabi. Inilah tugas yang terberat yang pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu memerangi nabi-nabi palsu yang banyak berkeliaran. Yang kelima, menghimpun Al-Quran. Yang keenam, memperluas wilayah Islam. Sedangkan prestasi Umar bin Khattab adalah memperbarui sistem pemerintahan. Yang kedua, di sekretariat didirikan Baitul Mal. Yang ketiga, membuat mata uang baru dari logam. Apa mata uangnya tadi? Dirham. Bagus. Yang berikutnya didirikannya tentara yang tetap digaji oleh pemerintah. Menggaji para pegawai pemerintahan, mengatur pemerintahan pos, mendirikan isbah yaitu badan yang mengawasi pasar, timbangan dan takaran, dan menciptakan tahun Hijriah. Jadi penanggalan atau penahunan Hijriah ini dilakukan pada masa Umar bin Khattab, ya. Selanjutnya prestasi Umar bin Affan, ya, menuntaskan penaklukan di Syam, membangun armada laut, mempertahankan luas daerah, penaklukan Islam, menyempurnakan kodifikasi Al-Quran, dan menyatukan perbedaan pendapat dalam pembacaan Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini ada dari beberapa daerah yang memiliki simpang siur dalam pembacaan Al-Quran ini. Jadi pada masa Utsman bin Affan inilah semua tata cara pembacaan Al-Quran itu disamakan supaya tidak ada terjadi timpang tindih dalam membaca Al-Quran. Oke. Yang terakhir, prestasi Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem pemerintahan, membenahi pengelolaan keuangan negara, dan mengembangkan ilmu pengetahuan bahasa, dan terakhir adalah membangun kota Kufah. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang lagi yang kurang paham? Ada lagi yang kurang paham? Tidak? Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke? Mungkin sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi